Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melaksanakan pembinaan mental, yang mana pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Putra Irwansyah SSY MH. Untuk itu, marilah kita buka pembinaan mental kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil di muka bumi ini adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak Hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, pegawai dan karyawan-karyawati Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya cukup terkejut. Ternyata jadwal bintang saya hari ini. Jadi oleh karena itu, mana tahu kesiapan saya dalam menyampaikan ini, kita hanya sekedar ngomong-ngomong atau cerita-cerita tentang agama saja. Mana tahu ada yang salah, nanti coba diingatkan, coba diluruskan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa yang selalu diucapkan Nabi sebelum berangkat pergi bekerja. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW setelah melaksanakan sholat subuh. Lalu dia ingin berangkat pergi bekerja. Inilah yang didoakan oleh Nabi. Pertama, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqan halal, rezeki yang halal. Kemudian wa amalan mutaqabbala, jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kita selalu berdoa tentang supaya diterima amal kita. Ternyata ada syarat atau ketentuan yang berlaku supaya amal kita ini diterima oleh Allah. Ada syaratnya. Jadi tidak hanya cukup dengan doa saja, tapi ada beberapa syarat yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan suatu ibadah atau suatu amalan supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu ittiba', mengikut. Nah, itu syarat pertama, mengikut. Ikut aturan. Sama dengan kita hidup di dunia nih. Urusan dunia nih yang harus kita lakukan adalah ikut aturan. Bikin berita acara sidang, ikut pedoman. Bikin putusan, ikut pedoman. Menjaga PTSP, ikut aturan supaya diterima. Amal ibadah itu juga, kalau ingin diterima oleh Allah SWT, ikut tuntunan Nabi SAW. Salat misalnya, salat subuh 2 rakaat, supaya lebih banyak pahalanya sikit, tambah 3 rakaat.
dosa. Bukan malah pahala, tapi dosa jadinya. Karena tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana aku solat, kata Nabi. Jadi apapun amal ibadah di dunia ini mesti menuntun apa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti menirukan apa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau solat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umroh, apapun itu mesti menirukan apa yang dicontohkan oleh Nabi, baik qaulan atau fi'lan, baik dari segi perkataan Nabi secara umum atau perbuatan Nabi. Yang penting ada dalilnya, mengikut. Jadi oleh karena itu kita jangan jadi muqallid, ikut-ikutan, ngikut-ngikut pendapat orang tapi tak tahu dari mana dasarnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus mesti kita lakukan ketika kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Pak Panitra beberapa minggu yang lalu menyampaikan kepada kita tentang ikhlas dalam beramal. Ini memang logo Kemenak punya nih ya, ikhlas beramal. Moto Kemenak. Tapi apa salahnya kita laksanakan? Ikhlas beramal, suci murni karena Allah. Bukankah kita setiap melaksanakan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Inilah perjanjian kita pada Allah. Tapi banyak di antara kita melaksanakan ibadah, apapun itu ibadahnya, hanya untuk ingin dilihat oleh orang lain, hanya untuk ingin dipuji oleh orang lain. Berpuas-puaslah dengan tatapan Allah. Berpuas-puaslah dengan tatapan Allah. Manusia ini tak akan bisa memberikan pahala. Manusia ini tak akan bisa memberikan pahala, Bapak Ibu. Dulu Nabi pernah memegang lutut Abu Hurairah. Dan dia berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ada 3 golongan yang pertama sekali masuk ke dalam api neraka. Besok ditanya, besok di hari kiamat nantinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dibangkitkan adalah orang-orang yang sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Tapi dibangkitkan nanti di hari kiamat, lalu Allah bertanya kepada orang ini, wahai engkau, apa yang kau laksanakan selama engkau hidup di dunia? Apa kata orang itu? Saya telah membaca Al-Quran dan saya telah mengamalkannya. Apa kata Allah dan para malaikat? Kazabta, engkau bohong. Kamu melaksanakan itu di dunia supaya kamu ingin dipuji oleh orang lain, supaya kamu ini rajin, disebut orang yang rajin baca Quran. Yang kedua, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang sering berinfak, sering bersedekah, sering menggunakan hartanya di jalan Allah. Lalu ditanya kepada orang itu, wahai engkau, apa yang kau lakukan selama engkau di dunia? Saya punya harta, saya menginfakkannya ke jalan Allah. Apa kata Allah dan para malaikat? Kazabta, kamu bohong. Kamu melaksanakan itu di dunia supaya kamu digelar sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati di jalan Allah. Ditanya juga oleh Allah dan para malaikat, apa yang kau lakukan selama engkau di dunia? Apa kata orang itu? Saya telah mati di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Kazabta, engkau bohong. Apa kata orang itu? Apa kata Allah dan para malaikat? Engkau berbohong. Kamu melaksanakan itu di dunia supaya kamu disebut menjadi orang yang gelar pahlawan, jihad fisabilillah, hanya untuk mencari gelar orang lain. Lalu peganglah lutut Abu Hurairah oleh Nabi SAW. Wahai Abu Hurairah, 3 orang ini adalah orang yang pertama sekali masuk dalam api neraka. Bayangkan itu. Percuma capek-capek kita melaksanakan amal ibadah, percuma capek-capek kita melaksanakan suatu amal, tetapi bukannya pahala yang didapatkan, tetapi malah dosa yang akan didapatkan. Kenapa? Karena kita menyekutukan Allah. Amal kita ini bukan untuk Allah, tapi amal kita ini untuk orang lain, untuk dipuji oleh orang lain, untuk dilihat oleh orang lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita tekankan dalam hati kita. Senang memang untuk mengucapkan, tapi sulit untuk melaksanakannya. Misalkan WBK, misalkan
Apakah kita melaksanakan WBK atau WBBM ini hanya untuk dipuji oleh orang lain? Kalau hanya untuk dipuji, untuk disanjung oleh orang lain, nggak ada gunanya. Tetapi kalau kita melaksanakan WBK atau WBBM ini hanya tulus karena Allah, lillahi ta'ala, kita senyum kepada orang lain lillahi ta'ala, menilai pahala. Kita melayani orang dengan setulus hati, dengan baik kepada orang lain, karena Allah Ta'ala bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita melayani orang lain karena WBK, karena WBBM, nggak ada gunanya. Karena kita sudah menyimpangkan niat kita, yang harusnya lillahi ta'ala, tetapi kita niatkan untuk makhluk, untuk orang lain, untuk dipuji oleh orang lain. Nggak ada gunanya. Ketika tak ada WBK, ketika tidak ada WBBM, balik lagi ke tabiat awalnya, tak mau melayani orang dengan setulus hati. Maka oleh karena itu, senyum saja kita di wajah saudara kita, senang orang melihat wajah kita, senang orang melihat wajah kita, itu bernilai sedekah, pahala di sisi Allah. Luar biasa memang. Umpamanya ada nanti masalah PTA mau sidak di sini, atau Bawas mau sidak dan lain sebagainya. Ketika kita tulus karena Allah, tentu kapanpun mereka datang, tentu kita pasti siap. Kapanpun mereka datang, tentu kita pasti siap. Tetapi ketika kita tahu mereka akan datang, disitulah baru kita mau bersiap-siap. Jangan sampai begitu. Jangan sampai. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan ini di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi, membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita langkahkan dengan kaki kanan. Lalu kita tuluskan niat kita ingin bekerja di kantor ini, mencari nafkah untuk keluarga kita. Lalu kita meniatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kita lillahi ta'ala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Maka oleh karena itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya ini jadi barometer buat kita ini termasuk orang yang ikhlas atau tidak. Kita ini termasuk orang yang lillahi ta'ala atau tidak. Hadis Nabinya, lil mura'i arba' alamatin. Tanda orang yang ria itu, karena lawan ikhlas itu adalah ria. Ingin dilihat, ro'a, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Lil mura'i arba' alamatin. Tanda orang yang ria itu ada 4 tandanya. Yang pertama, yaksulu idza kana wahdahu. Yang pertama adalah malas ketika sendirian. Ketika tak ada orang, malas. Ketika tak ada orang, malas. Wa yanshutu idza kana ma'an nas. Rajin ketika bersama manusia. Ketika dalam ramai, rajin. Karena kenapa? Ingin dilihat oleh orang lain. Wa yazidu fil amali idza anna alai. Yang ketiga adalah bertambah amalnya ketika dipuji oleh orang lain. Wa yanqusu idza zamma bih. Ketika dicela oleh orang lain, ketika dicaci oleh orang lain, berkurang amal ibadahnya. 4 ini tanda. Apakah ini ada dalam diri kita? Jangan sampai. Karena 4 tanda ini ketika ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang ria. Wa yanqusu idza zamma bih. Ketika dicela oleh orang lain, berkurang amal ibadahnya. PA Ujung Tanjung dapat WBK, dicela oleh orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kenapa PA Ujung Tanjung bisa dapat? Kenapa bisa dapat WBK? Lalu naik ke WBBM lagi insya Allah. Kenapa bisa begitu? Dicela oleh orang lain. Ketika dicela oleh orang lain, bertambah dia amal ibadahnya. Jangan sampai berkurang kita. Kita tunjukkan pada orang. Karena kita lillahi ta'ala. Karena kita melayani orang. Apapun yang kita lakukan di dunia ini lillahi ta'ala, bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Ancaman ini bagi orang-orang yang ria beramal ibadah, apapun itu. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, ketika Allah menciptakan surga yang tingkatan paling bawah, lalu Allah katakan, hurrima ala kulli bakhil wa munafiq wa mura'in. Sesungguhnya surga yang tingkatan paling bawah ini aku haramkan bagi orang yang bakhil, bagi orang yang munafik, bagi orang-orang yang ria dalam beramal ibadah. Kenapa sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu berat bagi orang munafik? Karena dilaksanakan pada malam hari. Pada malam hari yang cukup gelap.
malam, isya malam, subuh apalagi dalam keadaan malam, masih malam dan orang sibuk tidur. Di situ orang-orang munafik berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena dilaksanakan pada malam hari. Malam hari orang nggak kelihatan. Dulu zaman Nabi itu orang cukup gelap kan, nggak kelihatan. Orang munafik itu hanya untuk dilihat oleh orang lain dalam beramal ibadah. Jadi oleh karena itu saya tekankan buat diri saya sendiri, buat kita bersama, mari sama-sama kita tuluskan niat kita lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tuluskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam hidup kita ini kadang-kadang kita pernah ngeluh. Mungkin dalam hidup kita ini kadang-kadang tidak bersyukur pada Allah. Mungkin dalam hidup kita ini terkadang berkeluh kesah. Tapi ingatlah, terkadang kita dalam keadaan mengeluh kesah itu kembalilah, banyaklah bersyukur. Kenapa begitu? Mengeluh itu nggak ada gunanya. Lebih baik kita bersyukur, karena mengeluh itu tidak akan mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Ini ibarat saya itu memantulkan bola karet ke dinding. Semakin kuat saya lemparkan ke dinding, maka semakin kuatlah memantul ke dari diri saya sendiri. Semakin saya menyampaikan ini berapi-api, semakin saya menyampaikan hanya kembali kepada diri saya sendiri. Cerminkan kepada diri saya sendiri. Tapi boleh jadi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Supaya diterima amal ibadah kita, yang dua yang harus kita lakukan: pertama ittiba, yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita amal ibadah yang kita laksanakan, apapun itu, baik urusan keduniaan kita, baik urusan akhirat kita, amal ibadah kita, mahdoh kita dan wair mahdoh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya pada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi bermanfaat